Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita belajar tema 7 ya. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 6. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran 6. Ayo berlatih anak-anak. Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Masih ingat bunyinya bagaimana? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat ya pada gambar sini ya. Warnailah gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Nah, di sini ada gambarnya anak-anak. Kalian boleh menyambungkan ya garis-garis putus ini menjadi garis yang tidak putus ya. Kemudian setelah itu kalian warnai. Warnanya sesuai dengan gambar pada sila keempat ya. Kalian lihat dulu sila keempatnya. Gambar kepala bantengnya bagaimana warnanya ya. Kemudian tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut ini. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo berlatih anak-anak. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Nah, kata-kata ini adalah ciri-ciri benda hidup, yaitu berkembang biak, membutuhkan makan, bergerak, dan tumbuh. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar kuda ya. Kuda sedang berlari. Maka kata-katanya harus sesuai dengan gambarnya anak-anak. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena berlari itu sama dengan bergerak. Kemudian aku tahu burung disebut benda hidup karena perhatikan gambar burungnya. Ada anak-anaknya, berarti berkembang biak. Kemudian gambar berikutnya. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena perhatikan gambar kucingnya dari kecil kemudian menjadi besar. Berarti kalimat yang cocok adalah tumbuh besar. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena tumbuh besar. Kemudian perhatikan gambarnya. Ada ulat sedang makan daun. Maka kalimatnya, aku tahu ulat disebut benda hidup karena pintar, membutuhkan makan. Ayo berlatih anak-anak. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih. Menentukan nilai tempat suatu bilangan. Setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut ya. 1. Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. 2. Siapkan 2 buah dadu, bilangan puluhan dan satuan. Jadi 2 buah dadu itu untuk bilangan puluhan dan untuk bilangan satuan. 3. Tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadu. Lemparkanlah
kedua dadu secara bersamaan. Tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Tulis nama dan bilangan pada tabel berikut. Nah, misalnya pemain pertama mulai melemparkan kedua dadu puluhan dan satuannya. Kemudian muncul angka di puluhan, di dadu puluhan keluar angka 6. Kemudian di dadu satuan keluar angka 3. Jadinya 63 ya. Puluhannya ada 6, satuannya ada 3. Jadi 63. Maka ditulis 63 anak-anak, bukan 63 ya, tapi 63. Kemudian yang kedua, dadu dilempar lagi, maka akan muncul angka puluhannya 9, satuannya 2. Jadi 92. Maka ditulis 92. Nah, kemudian pada tabel yang ketiga, dadu kalian lempar lagi ya, dadu puluhan dan dadu satuan. Di dadu puluhan itu muncul angka 8, dadu satuannya muncul angka 7. Maka ya 87, ditulis 87. Kemudian yang keempat, dadu dilempar lagi bersama-sama ya. Pada dadu puluhan muncul angka 6, pada dadu satuan muncul angka 1. Maka 61, ditulis 61. Betul ya? Kemudian tabel kelima ya, dadu kalian lempar lagi bersama-sama. Di puluhannya angka 4 ya yang muncul, kemudian dadu satuannya angka 5, maka 45 ya. Nah, ditulis 45. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membuat kalian paham akan materi di pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.